Tapi kelihatannya presiden terpilih ini agak melunak terhadap Tiongkok kemarin. Ya, jadi gini, mungkin Pak Prabowo ya, kalau saya lihat pada waktu 2014, 2019 itu sangat anti terhadap Tiongkok kan begitu ya. Karena mungkin beliau mengatakan bahwa kita ini bisa-bisa dikuasai oleh Tiongkok, ya, oleh PRC. Nah, itu kan terjadi di mana-mana fenomena kayak begitu, di Bangladesh, bahkan di Malaysia juga kayak begitu. Karena kita menganggap bahwa mereka memberi hutang. Nah, nanti setelah kita punya ketergantungan terhadap hutang mereka, nah mereka bisa dikte. Nah, serap tenaga kerja saya, serap kontraktor saya, teknologi saya, dan lain sebagainya, kan gitu. Itu sebenarnya dilakukan juga oleh banyak negara. Jepang, Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Cuman yang beda, kalau Jepang, Amerika itu biasanya pekerja yang kelas menengah ke atas lah, white collar. Tapi kalau misalnya dari Tiongkok ini, itu blue collar juga harus diterima gitu kan. Sehingga banyak kan penentangan-penentangan Mungkin di masalah Afrika. efisiensi kali barangkali yang dipertimbangkan. Ya dari sisi mereka sih efisiensi. Efisiensi dalam artian mereka kan kerjanya cepat, Ya, sudah lebih- tahu lebih- iramanya, lebih terampil. lebih terampil. Tapi juga untuk menyerap 780 juta Yang di sana angkatan itu kerja. yang memang butuh Iya, kerja. kalau misalnya di dalam negerinya 500 juta kan besar kan? Kita aja 270 juta penduduk. Ini 500 juta misalnya Iya, ya, iya. angkatan kerja. Katakan udah diambil. Lalu yang 280 juta lagi kemana? Nah, itu harus diserap. Maka mereka diserap juga karena selain terampil, cepat gitu ya kerjanya. Tapi itu kan membuat kecemburuan dari tenaga kerja yang katakanlah kasar di negara-negara di mana dia punya proyek, termasuk di Afrika, di Asia Selatan, termasuk juga di Indonesia kan kita selalu dengar kan kayak begitu. Nah, jadi mungkin dari situ Pak Prabowo waktu itu mengatakan nggak benar nih ya karena kita terlalu dekat dengan Cina nih. Nah sekarang Pak Prabowo mengatakan nggak, siapapun negara kayaknya bagus kita sahabat. Saya mungkin Pak Prabowo sudah merubah cara berpikirnya. Boleh, tapi Pak Prabowo bilang kita harus menjaga jarak yang sama. Kita dengan Amerika sama harus dengan kita dengan Cina. Karena Amerika dengan Cina kan rivalitas nih. Ya. Saingan terus. Saingan terus. Jadi mungkin Pak Prabowo bilang gini, secara ekonomi boleh kita dekat sama Cina. Tetapi secara pertahanan, ya, alutsista dan lain sebagainya, kita lebih dekat dengan Amerika. Ya. Yang Amerika juga bisa menerima nih kalau kayak begitu. Tapi alutsista China kan sudah berkembang sekali, maju pesat juga. Maju, tapi mereka nggak seperti Amerika menjual, ya, mengeluarkan. Nah, ini bedanya dengan Amerika. Kalau Amerika, mereka willing untuk dijual sepanjang yang membeli itu bukan negara yang menjadi musuh atau tidak bersahabat dengan Amerika Serikat. Apalagi kalau misalnya sekutunya, pasti mereka akan Tapi jual. kalau Amerika cuma menjual tapi nggak memberikan TOT ya, transfer of technology juga, kan artinya Indonesia nggak bisa maju-maju nih. Hanya beli sebagai konsumen terus. Iya. Kalau di China kalau nggak salah saya dengar mereka berkenan memberikan TOT. Bukannya malah itu yang lebih bagus, Pak? Sebenarnya sih bagus ya TOT, tapi pertanyaan kita, mana sih yang berjalan? Kita aja sama Korea Selatan, pesawat tempur. Tempat tempur dulu pernah ya. KFX itu kalau saya nggak salah kan, Iya. itu kan bermasalah juga. Iya. Artinya gini, kita harus sadar bahwa TOT itu seolah-olah negara yang punya teknologi, punya patennya, ya, kekayaan intelektualnya, itu mau menyerahkan secara sukarela untuk suatu hari kamu jadi saingan saya. Mana ada negara yang Kalau kayak dikasih gitu? TOT barangkali yang teknologi yang sudah ketinggalan. Yang udah ketinggalan yang lama dan lain negara mereka. sebagainya untuk nyenengin kita. Saya katakan ya, sebenarnya ya, walaupun saya orang hukum, kita harus merampas teknologi itu. Merampas teknologi itu nggak bisa kita berharap bahwa dengan TOT terus kemudian kita dapat teknologinya. Kita harus merampas. Oke, kita dapat teknologi baru, tapi bagaimana kita melakukan improvisasi? Itu yang dilakukan oleh Israel. Dia bisa dapat teknologi dari Amerika Serikat, tapi kemudian diperbaiki dan lain sebagainya lebih unggul lagi. Itu yang dilakukan misalnya oleh Jepang dalam hal teknologi rumah Termasuk tangga dan China sebagainya. juga. Teknologi China juga. Amerika, Rusia mereka. Oh iya, maka banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu yang melihat pangsa pasar Cina itu kan besar. 1,4 miliar. Tapi mereka
sangat hati-hati masuk ke situ. Karena Ya, apa? nanti dicuri teknologi. Curi, 6 bulan kemudian udah berubah lagi. Tapi masalahnya kan SDM-nya pinter nih bisa nyuri. Kalau di Indonesia kenapa kita belum punya SDM yang bisa barangkali kita curi aja. Itu masalah mentalitas. Kita itu paling seneng, udahlah kita jadi broker aja. Udah kita Nggak mau jadi pusing broker ya. aja dapat duit, ngapain Nggak mau kita pusing. mikir-mikirin kayak begitu? Ya kan, lalu kemudian masyarakatnya nggak sama pemerintah nggak didorong untuk berkembang. Mestinya pemerintah menggiatkan lead bank kita ini barangkali. Betul. Coba ya bayangin Vietnam. Vietnam sekarang udah punya mobil sendiri loh. Kita masih SMK katanya. Ya kan? Vietnam mobilnya udah canggih loh. SMK-nya juga masih belum kelihatan di jalan-jalan belum kelihatan itu. Belum kelihatan kan? Ini kalau nggak hati-hati gitu ya, kita bisa kalah. Karena apa? Itu tadi kalau misalnya pemerintahnya nggak mendorong pelaku usahanya untuk melakukan inovasi, memberikan insentif, ya dipungliin terus, ya ini dan lain sebagainya. Ya udah nggak jadi. Tapi kalau misalnya kayak misalnya di Korea handphone kan berkembang, ya sekarang Samsung, kita Samsung, LG. sekarang kita tergantung. Ya kan ada handphone Indonesia, kalau nggak salah yang dibuat oleh ini ya. China kan buat di Indonesia juga, cuma mereknya Ya ada, Oppo apa gitu ya. iya. Tapi kan yang Indonesia sendiri ada. Apa itu ya? Saya lupa namanya. Advan ya, atau apa begitu Polytron kan? kalau nggak salah ada juga. Polytron. Nah, saya mau Ya, Polytron punya sendiri. grup Jarum Grup. Jarum. Iya. Itu kan. Tapi kan Nggak berkembang juga. nggak kelihatannya. berkembang karena apa? Nggak disupport, harusnya dikasih insentif lah. Misalnya tidak dikenakan pajak atau apa dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan improvisasi. Iya. Kalau perlu cari aja dari ahli-ahli dari luar negeri. Kalau ahli Indonesia kurang mampu gitu kan. Yang penting saya katakan gini ya, Cina bisa jadi negara yang katakanlah maju, punya kesejahteraan yang luar biasa untuk rakyatnya. Basisnya apa? Bukan sumber daya alam, tapi barang-barang kelontong. Orang sikat gigi, Produksinya massal. dan itu sampai kiamat nanti pasti dibutuhkan. Betul nggak? Dan mereka bisa membuat itu dengan harga murah. Rakyatnya udahlah, mau aja saya kerja ditaruh di kayak tempat-tempat burung dan lain-lain, yang penting saya kerja. Ya daripada saya nggak kerja. Ya kan? Nah, mereka hidup dari situ. Nah, sekarang mereka udah masuk ke teknologi tinggi. Kereta cepat lah, handphone lah, electric vehicle lah, ini dan lain sebagainya. Sumber daya alam mereka tinggal beli. Saya lihat ke New Zealand ya, kan mereka butuh dari Cina itu butuh sapi, butuh daging sapi ya, terus kemudian juga susu dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan Cina? Dibeli perusahaannya di New Zealand. Di New Zealand banyak nih perusahaan-perusahaannya agak ngomel-ngomel karena apa? BUMN Cina yang beli supaya uang itu muternya di situ. Kan sama kayak waktu kita di Bali, kalau nggak salah gubernur atau wakil gubernurnya marah-marah, banyak wisatawan Cina datang, buka toko souvenir, souvenir, hotelnya hotel dia, dan lalu Indonesia dapatnya apa? Bahkan juga bayarnya kayak bayar pakai itu elektronik WeChat dan lain sebagainya. Iya kan? Alipay. Jadi uangnya di sana-sana terus. Muter. Iya kan? Tapi kan kita juga nggak boleh iri karena apa? Dia cerdas. Kalau kita mau, ya kita harus ikuti dong kayak begitu. Ya kan? Jangan kemudian kita bilang cuman iri aja, ngomong-ngomong aja. Enggak, kita harus juga lakukan. Nah, itu menurut saya. Dan memang kalau ini dalam tanda kutip sih, katanya China itu juga hackernya canggih karena sampai bisa curi blueprintnya dari Amerika untuk alutsista segala macam itu. Iya bisa. Pesawat. Makanya Amerika Serikat kan takut dengan yang 5 itu, teknologi 5 5G, iya kan ya? 5G. Itu kan mereka takut. Mereka sangat takut. Lalu kemudian kita tahu misalnya TikTok kan dari Cina. Betul. Sekarang populernya di Amerika seluruh dunia pakai TikTok. Mereka khawatir, data bisa kesedot semua nih. Iya kan? Bahkan juga dengan TikTok, dengan sosial media, itu kan bisa menentukan siapa yang bisa jadi presiden, tidak jadi presiden, kan gitu kan? Karena bisa kampanye di situ. Wah iya, makanya mereka pada takut semua. Nah tapi ini kan, coba Cina yang tahun 70-an, 80-an. Wah masih ketinggalan. Waduh, saya masih ingat ayah saya tuh jadi duta besar di sana tahun, kalau saya nggak salah ya, 97. Ya. Itu saya datang ke sana. Ya Mas udah bagus sih.
gedung-gedungnya udah mulai lain gitu. Kalau saya lihat di televisi tahun 70-an beda banget Iya, gitu iya. kan. Tapi kemarin saya datang lagi ke sana, udah tambah Udah gede langsung lagi. tiap tahun Jalan berbeda. tolnya udah banyak gini. Iya. Mas, saya bilang nih, emang luar biasa kan kalau kayak begini nih. Bahkan sekarang ada matahari buatan nih. Ah, apa saya di Cina ya. Nah ini dia.